Presensinya gimana ini, Dik ya? Apa saya foto ya? Biasanya gimana, Nak? Saya foto aja ya. Mohon untuk dibuka on cam, Nak. Oke, saya foto untuk layar pertama. Oke, terus layar kedua. Oh ini anaknya sudah lengkap ya 49. Oke. Oke, saya izin share screen ya. Kita hari ini belajar tentang sistem gastrointestinal ya. Sudah terlihat ya? Sudah, dokter. Ya. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang sistem gastrointestinal, kita harus tahu dulu tentang anatomi abdomen ya. Nah, abdomen ini adalah tubuh yang berbentuk rongga terletak di antara toraks dan pelvis ya. Rongga ini berisi viscera dan dibungkus oleh dinding abdomen yang terbentuk dari otot. Kemudian ada kolumna vertebralis di bagian posterior dan juga ada tulang ilium di bagian inferior ya. Jadi dinding abdomen itu ada kulit. Setelah kulit ada fascia superficialis ya. Jadi mana di sini banyak sekali jaringan subcutaneus ya. Jadi lemaknya banyak. Kemudian adalah musculi fascia profundus, ada fascia extraperitonealis dan ada peritoneum paritale ya. Peritoneum Recording in progress. Peritoneum paritale itu dia yang membungkus yang tidak menempel dengan organ ya. Kemudian batas-batasnya dari kavum abdomen, bagian superior adalah processus hypoideus, bagian posterior kolumna vertebral. Recording stopped. Dan bagian inferior itu adalah tulang pelvis. Ya. Oke. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah garis imajiner yang membentuk dinding dada, regio, dan kuadran abdomen. Kemudian mungkin musculus abdomen kita skip ya karena kita akan mengkhususkan diri ke bagian hulu organ ya atau sistem digestif ya. Kemudian vaskularisasi. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah garis imajiner ya, pembentuk dinding abdomen, regio dan kuadran abdomen. Jadi ini untuk membantu kita menetapkan suatu lokasi, entah itu lokasi vaskularisasi ya, entah itu lokasi daripada organ ya, entah itu lokasi daripada muskulusnya ya. Nah, yang paling sering dipakai adalah pembagian abdomen oleh 2 buah bidang bayangan horizontal dan 2 buah bidang bayangan vertikal atau dibagi menjadi 9 daerah ya. Nah, garis imajiner pembentuk dinding abdomen adalah garis yang disebut sebagai planum transpyloricum adalah garis transversal antara incisura jugularis dan symphysis pubis. Jadi incisura jugularis anteriornya adalah setinggi kosta 9. Jadi dihitung ya, kostanya dari 1 sampai dengan 9. Nah, itu adalah garis imajiner pertama, garis horizontal pertama. Kemudian posteriornya itu adalah vertebra lumbalis 1. Jadi anteriornya adalah kosta 9, kemudian
posteriornya adalah vertebra lumbalis 1. Kalau transtuberal plane, batasnya anteriornya adalah setinggi tuberculum iliaca, kemudian posteriornya adalah vertebra lumbalis 5. Ya, jadi ini adalah garis imajiner membentuk dinding dada ya. Jadi batas yang atas planum transpiroricum, batas yang bawah namanya planum transtubercular ya, transtubercular. Jadi abdomen itu batasnya itu ya dari fossa 9 sampai tuberculum iliaca. Kalau yang di posterior dari lumbal 1 sampai lumbal 5 ya. Nah, ini ya, kalau misalkan Anda lihat kan dibagi menjadi 3 ya, menjadi 9 area ya. Kanan atas itu namanya adalah right hypochondriac region ya, atau regio hipokondria kanan atau dextra. Kemudian daerah ulu hati namanya adalah daerah epigastrium. Kemudian sebelah kiri namanya adalah daerah hipokondria kiri atau hipokondria sinistra. Kemudian persis di bagian di bagian umbilikal ya, jadi namanya adalah umbilical region. Kemudian di kanan kirinya adalah daerah lumbal ya, daerah lumbal. Kemudian di bawahnya itu persis di atasnya simfisis pubis itu namanya daerah hypogastricum. Kemudian di bagian kanannya ini namanya daerah iliaca dextra atau iliaca sinistra. Jadi ini Anda hafalkan ya. Jadi kalau di atas itu hipokondrium, kalau di bawah iliaca ya. Kemudian kalau yang di tengah itu ada daerah epigastrium, ada daerah umbilikal, ada daerah hipogastrium ya. Oke, sekarang di regio hipokondrium kanan. Apa saja organ yang ada? Yang ada organnya adalah lobus dextra, hepar, kandung empedu, kelenjar suprarena, kemudian setengah renal dextra dan pleura polydextra. Ya, pleura polydextra atau bagian dextra daripada hepar ya. Nah, terus kemudian regio epigastrium ya, regio epigastrium itu letaknya hepar, di situ ada gaster, ini kelihatan ya, hepar, gaster, dan juga pankreas. Pankreas itu nggak kelihatan ya Dik, karena dia di peritoneum, di bagian belakang peritoneum ya. Jadi kelihatannya ini kalau dibuka seperti ini ya, pankreas. Jadi hepar, gaster, pankreas. Sekarang kalau di hipokondrium sinistra letaknya siapa saja ya? Lobus hepar sinistra, kemudian limpa, kelenjar suprarenal, setengah bagian renal sinistra, ada gaster. Gaster itu paling banyak ada di daerah hipokondria kiri ya. Kalau di epigastrik itu sedikit. Kemudian ada ekor pankreas dan ada flexura coli sinistra dari spleen. Ya, spleen itu lien ya. Terus sekarang kita ke regio lumbalis dextra ya. Lumbalis dextra itu adalah setengah renal dextra. Kemudian ada kolon ascenden ya. Kemudian ada duodenum dan jejunum. Oke. Terus kita menuju ke umbilicalis. Umbilicalis atau bagian tengah ya. Itu ada duodenum, ada jejunum,
ada ileum dan ada kolon transversal. Ya, ini kolon transversal ya. Ini ileum dan jejunum ya. Ileum dan jejunum ini nyampur ini ya. Batas-batasnya tidak jelas. Ya, kemudian ada juga usus 12 jari atau duodenum. Terus regio lumbalis sinistra ya, itu ada setengah range sinistra ya. Kemudian kolon descendant, ini kolon descendant ya. Kemudian ada sedikit duodenum dan sedikit jejunum. Oke, sekarang kita ke regio iliaca dextra. Regio iliaca dextra ini sudah mulai jadi di bawah transtubercular line ya, transtubercular line ini sudah daerah pelvis ya, daerah pelvis, sehingga yang ada adalah organ cecum ya, organ cecum, kemudian appendix piriformis, kemudian ileum, bagian bawah ileum, kemudian ovarium dextra dan ureter dextra. Jadi sudah ada sebagian organ pelvis ya yang masuk. Terus hipogastrik itu ada ileum, ada bladder ya. Bladder itu letaknya adalah di atas daripada uterus ya. Jadi kalau pada wanita itu bladder letaknya di uterus anterior uterus ya. Kemudian uterus itu letaknya di posterior daripada bladder. Nah, di posterior bladder, di posterior daripada uterus ada lagi namanya adalah rectum. Ya, jadi ada 3 sebenarnya, kurang 1 ini ya. Ileum, bladder, uterus sama rectum. Recording in progress. Ya. Jadi ada 3 sebenarnya, kurang 1 rectum ya. Terus daerah regio iliaca inguinalis sinistra atau regio iliaca sinistra itu ada kolon sigmoid, kemudian ureter sinistra dan ovarium sinistra. Oke. Nah, itu kalau dibagi menjadi 9 daerah ya. Tapi yang memang paling umum kita pakai ya sebagai dokter itu biasanya kita tanya, Bapak Ibu yang sakit sebelah mana? Nah, kalau pasiennya nunjuk daerah epigastrium misalkan ya, ini di ulu hati dok, ulu hati. Oh, ulu hati itu berarti epigastrium. Berarti kira-kira apa ya organnya ya? Oh, berarti ada hepar di situ. Di situ ada gaster ya. Di situ juga ada pankreas. Oh, siapa tahu dia ada sesuatu pada gasternya. Nah, gaster yang paling ujung itu kan fundus ya, fundus sebelum dia masuk ke duodenum ya. Apakah dia menderita asam lambung gitu ya, atau dia tanda-tanda ini ada itu batu ya, batu pada ini misalkan batu pada empedu ya, yang itu yang nyerinya itu sampai ke ulu hati misalkan begitu ya. Nah, kalau Anda bagi menjadi 4 regio, maka kayak begini ya. Jadi mulai dari kosta ke berapa tadi? Kosta ke 11 ya. Jadi mulai dari kosta ke berapa ini tadi ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5 dari 12. 5 dari 12 berarti kosta ke 9. 1, 2, 3, 4, 5.
7 ya, posta ke-7 ya, mulai dari posta ke-7 sampai dengan pelvis ya. Ini hanya dibagi menjadi ini kuadran upper right ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu ya kuadran atas kanan atau kuadran kanan kuadran atas dekstra, kuadran atas sinistra, kuadran bawah dekstra, kuadran bawah sinistra. Jadi misalnya juga seperti itu. Nah, ini kita kita lewati ya. Kita sekarang masuk ke organnya langsung. Yang termasuk dalam organ padat itu ada hati, ada mesenterium, ginjal, limfa, pankreas, ya, kandung kemih, organ genitalia internal, dan diafragma. Yang termasuk organ berongga adalah usus, ya, kemudian ureter dan saluran empedu. Jadi kita di sini mengkhususkan pada hepar, ya, kemudian pankreas, kemudian usus, ya, dan saluran empedu. Sedangkan yang lain nanti masuk ke sistem reproduksi dan masuk ke sistem urinalis, ya. Oke, sekarang kita ke lambung, usus, hati, kandung empedu, pankreas. Limpanya tidak kita bahas ya, karena limpa sudah masuk ke sistem endokrin, sistem limfatik ya. Oke, sekarang lambung, ya. Jadi sebelum lambung itu ada yang namanya esofagus, ya teman-teman. Esofagus itu dimulai dari mulut, kemudian faring, ya, faring, kemudian ada perbatasan epiglotis, kemudian di bawahnya sudah esofagus, ya. Esofagus itu dibagi menjadi 3 daerah, ya, jadi sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Kenapa kok dibagi menjadi 3? Karena komposisi daripada otot polosnya itu berbeda, ya. Nah, nanti kalau di dalam histologi Anda akan belajar ya bahwa otot polos pada sepertiga atas itu tidak ada. Otot polos pada sepertiga tengah mulai ada, otot polos pada sepertiga bawah itu semua, ya. Jadi semua otot yang ada di sepertiga bawah itu adalah otot polos. Jadi ketika Anda menelan pertama kali, itu Anda akan bisa merasakan makanan itu masuk ke dalam kerongkongan. Nah, itu karena apa? Karena esofagus sepertiga atas itu tidak ada otot polosnya, ya. Kemudian baru sepertiga bawah, ya, ketika hampir mencapai lambung, itu kita sudah tidak bisa merasakan makanan itu jatuh, ya, ke bawah, atau tidak bisa merasakan bagaimana proses makanan itu selanjutnya, ya, karena setelah itu hulu organ di GI tract itu adalah otonom, ya. Nah, lambung ini terletak di intraperitoneal, ya. Kalau pankreas itu di ekstraperitoneal. Di sebelah kiri atas perut, atau yang kita sebut kalau pembagian 9 kuadran tadi adalah di bagian di bagian hipogastrik, ya. Hipogastrik kiri, ya, bagian hipogastrik kiri, ya. Di atas perut antara lobus kiri hepar dan yen terbagi menjadi 3 macam, ya. Jadi kalau menurut anatomi itu dibagi menjadi 3, ya. Jadi pars kardiak, kemudian pars
fundus sama pars pyloricum. Ya. Jadi kardiak, fundus, pylori. Kalau di histologi nanti dibagi jadi 4 ya teman-teman. Jadi ada pars dibagi jadi 4, saya lupa ya. Pokoknya nanti beda antara anatomi dengan lambung. Kalau lambung itu dibagi menjadi 3, kalau di dalam histologi nanti dibagi jadi 4. Karena memang yang membedakan adalah sel penghasil enzim. Ya. Sel penghasil enzimnya itu di antara daerah berbeda. Sama yang ini, gastric fault-nya itu ya, atau apa namanya, lekuan-lekuan pada gastriknya itu berbeda. Ya, jadi kardiak itu adalah batas antara esofagus dengan lambung, kemudian fundus ini adalah bagian yang besar ya, kemudian pylori ini sebelum dia masuk ke duodenum. Ya. Jadi kardiak, fundus, dan pylori dibagi jadi 3. Nah, selain dibagi menjadi 3, itu kita bisa melihat bentuk daripada lambung itu. Jadi ada curvatura mayor. Jadi curvatura mayor ini yang dinding luar ya. Kemudian dinding yang dalam itu ada namanya curvatura minor ya. Curvatura mayor dan curvatura minor itu adalah tempat melekatnya arteri dan vena ya, vaskularisasi ya. Nah, vaskularisasi ini berasal dari mana? Kalau yang curvatura minor ini anastomose dari cabang truncus ciliacus dan cabang dari arteri hepatika ya. Jadi curvatura minor itu asalnya dari ini. Curvatura mayor itu cabang dari arteri splenica, cabang dari arteri gastroduodenalis atau hepatika communis dan kalau daerah fundus itu adalah cabang dari arteri splenica. Kalau sisi posterior itu berasal dari arteri splenica. Jadi kebanyakan adalah dari arteri hepatika, arteri splenica, dan juga dari truncus ciliacus ya. Vena-venanya itu venanya akan masuk ke vena gastrica sinistra, akan masuk ke vena gastrica destra ya. Kemudian vena gastrica sinistra dan destra itu akan masuk ke vena porta ya, vena porta. Kemudian nanti akan masuk ke vena cava superior. Jadi vena porta hepatica itu adalah vena besar yang melewati hepar, yang mana dia membawa vaskularisasi vena dari seluruh organ yang ada di dalam abdomen dan pelvis. Jadi bayangkan ya, kalau terjadi suatu tekanan pada vena cava superior, yang mana tekanan dari vena cava superior itu terjadi karena adanya kelainan pada jantung ya, maka vena porta hepatica ini akan tekanannya tinggi sehingga tekanan intraabdomen itu akan tinggi sehingga bisa menyebabkan suatu pelebaran dinding dada, dinding vena ya, pelebaran dinding vena, akhirnya terjadi suatu bengkak. Ya. Jadi pengeluaran daripada plasma darah itu ke daerah intersisia di abdomen ya. Jadi perutnya jadi membesar ya, isinya banyak cairan, disebut sebagai asites ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi semua vena-vena yang ada di dalam organ abdomen dan pelvis itu semua muaranya ke vena porta hepatica sebelum nanti masuk ke vena cava. Ya. Oke, terus sekarang kita ke usus.
Usus terdiri dua ya, ada usus halus, ada usus besar ya. Usus halus disebut sebagai penu, usus besar kasur ya. Usus halus itu panjangnya panjang sekali ya Bu. Jadi kalau kita membentangkan ya, usus dewasa itu panjangnya bisa sampai 4 meter, maksimal 6 meter ya. Memiliki 3 bagian ya. Ada yang namanya duodenum atau usus 12 jari ya. Dia sedikit kecil aja ya, hanya 25-30 cm. Kemudian jejunum ya, jejunum ini 2/5 panjang total. Kemudian ileum itu 3/5 panjang total. Jadi yang paling panjang itu adalah ileum. Kenapa ileum paling panjang? Karena ternyata disinilah tempat ya, penyerapan sari-sari makanan yang aktif itu ada di ileum. Dan juga di ileum ini secara histologi ya, di situ Anda bisa mendapatkan ada yang namanya pulau-pulau limfatik ya. Jadi ada pulau-pulau limfatik itu di mana apabila ada mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan ya, itu akan bisa bisa di netralisir ya di usus halus atau di ileum ya, tapi itu di ileum. Nah, duodenum memiliki 4 bagian. Ada bagian superior, horizontalis, descending, dan ascending. Ini ya, ini adalah yang dibuka ini adalah ileum. Jadi duodenum itu berawal di pylorus lambung dan berakhir pada plexura duodenojejunnalis ya. Jadi di sini ada sphincter ya, duodenojejunnalis ya, jejunnalis. Jadi sebelum dia menuju ke jejunum. Duodenum menetap pada posisi retroperitoneal. Artinya kalau retroperitoneal itu Anda harus membuka dulu, ususnya diburai dulu. Setelah ususnya diburai, maka Anda harus membuka lapisan kedua daripada peritoneum ya. Jadi peritoneum yang lapis kedua. Duodenum terpisah dari bagian usus halus lainnya. Dia berproyeksi setinggi vertebralis lumbalis 1. Jadi proyeksinya adalah setinggi prosesus lumbalis 1. Nah, ini kita lihat ya di jejunum dan ileum ya. Jejunum dan ileum memiliki bentuk berkelok-kelok dan difiksasi oleh mesenterium pada radix mesenterium ya. Jadi dia itu difiksasi ya teman-teman, karena saking panjangnya itu ya, supaya dia tidak terburai ya, dia tidak gampang lepas, maka dia difiksasi dengan yang namanya omentum ya, omentum dan mesenterium. Nah ini ya, jadi di dalam ileum itu ada nodul-nodul limfatikus ya, ada nodul limfatikus, sedangkan di jejunum tidak ada. Dan di ileum teman-teman, nanti kalau Anda bandingkan dengan jejunum ya, lekuan epitelnya itu lebih dalam pada ileum, sehingga luas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan itu lebih banyak pada ileum dibandingkan jejunum ya. Jadi kalau Anda belajar histologi, Anda akan tahu bahwa daerah lipatan yang paling cekungan yang paling dalam itu adalah daerah ileum ya, sehingga itu adalah tempat penyerapan sari makanan yang paling utama. Nah, sekarang kita ke usus besar atau rektum dan anus.
usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 4 bagian, ya. Ada yang namanya cecum, ada yang namanya kolon, ya, ada yang namanya analis, ya. Sekarang kita bahas kolon dulu, ya. Kolon itu ada 3, ya. Kolon ascenden, kemudian kolon transversum, dan kolon descendens, ya. Jadi ada kolon ascenden, transversum, kolon descendens, baru kolon sigmoid. Ya. Setelah kolon sigmoid, baru kita melihat adanya cecum. Ya. Cecum, habis cecum, terus baru anus, ya. Oh, maaf. Rectum, cecum, rectum, baru anus, ya. Jadi ada kolon ascenden, kemudian transversum, descenden, kolon sigmoid, kemudian rectum, baru anus, ya. Nah, ini Anda tahu ya, appendix vermiformis itu biasanya kalau terjadi appendicitis itu pasiennya akan mengeluh ada nyeri, ya. Nyeri itu khas ada di kanan bawah, ya. Nyeri itu khas ada di kanan bawah, yaitu daerah iliaca dextra, ya. Jadi daerah iliaca dextra itu biasanya nyeri, ya, pasiennya. Jadi kalau kita menggunakan pemeriksaan, ya, pemeriksaan palpasi, ya, kemudian pemeriksaan tungkai, ya. Jadi tungkainya itu diangkat, itu dia akan mengalami suatu nyeri, ya. Nyerinya itu biasanya tajam, ya. Jadi dia bisa menunjuk lokasinya. Dan kadang-kadang disertai dengan panas tubuh atau kadang-kadang tidak, ya. Jadi kalau dia sudah menunjukkan lokasinya dengan tepat, berarti memang betul itu adalah gejala appendicitis, ya. Ditambah dengan kalau hasil daripada labnya, ya, lab darah itu terlihat leukositnya tinggi, maka sudah dipastikan ada appendix. Nah, pengobatan appendicitis itu yang paling utama adalah operasi. Jadi mau tidak mau pasiennya itu harus operasi. Jadi bukan diberi obat antibiotik, tidak, ya, tapi harus operasi. Kenapa? Karena dikhawatirkan karena appendix ini kayak akan pulau-pulau limfoid, ya. Jadi ada limfoid nodul di situ. Jadi kalau ada infeksi di situ, maka reaksi infeksi ini akan lebih besar, ya. Lebih besar, akan menimbulkan suatu nekrosis, ya, sehingga akan mengeluarkan nanah, ya, nanah. Nah, dikhawatirkan kalau sudah sampai memproduksi nanah, ya, dia itu akan pecah, ya, bisa pecah masuk ke kavum peritoneum, ya. Nah, itu akan menginfeksi organ-organ di sekitarnya. Nah, itu berbahaya. Maka dari itu kalau kita sudah positif menemukan pasien dengan appendicitis, maka harus kita rujuk, ya, ke rumah sakit supaya segera mendapatkan operasi situ. Ya, operasinya itu situ, ya, karena kita tidak tahu staging penyakit appendicitisnya, ya. Dikhawatirkan dia sudah membentuk nanah, ya. Kalau sudah membentuk nanah, nanti dia bisa terjadi suatu sepsis, ya, karena infeksinya menyebar ke seluruh kavum abdomen. Nah, usus besar, ya, kekasannya, ya. Apa bedanya usus besar dengan usus kecil, ya? Usus besar itu satu, diameternya dia lebih tebal, ya. Kenapa? Karena di sini dia ada 3 otot polos yang saling tumpang tindih, ya. Ada yang berjalannya sirkular, ada yang berjalannya longitudinal, ada yang berjalannya radial, ya. Jadi otot polosnya itu lebih tebal. Nah, karena dia lebih tebal, otot polosnya itu ketika dia itu bertemu, ya, itu akan membentuk suatu lekuan.
lekuan itulah yang disebut sebagai tinea atau pita, membentuk suatu pita. Ya, itu disebut sebagai tinea. Ya, tinea kalau di dalam histologi itu disebut tinea coli. Jadi tinea coli itu adalah tempat bersatunya 3 macam protopolos yang berjalan berbeda arah. Ya, ada yang arah longitudinal, ada arah yang transversal, arah vertikal, kemudian ada arah sirkular, ya. Itu bertemunya pada garis yang namanya tinea coli. Ya. Terus kemudian ada plika-plika, ya. Plika ini, Haustra dan plika itu adalah tempat lekuan daripada epitel. Ya. Jadi nanti kalau di histologi Anda akan diajarkan plika itu adalah lekuan daripada epitel usus besar, di mana fungsinya itu adalah untuk penyerapan air. Ya. Jadi kalau di usus kecil atau di usus halus itu adalah penyerapan sari-sari makanan, sedangkan kalau di usus besar itu adalah penyerapan penyerapan air, ya. Yang paling besar itu adalah penyerapan air. Sehingga kalau misalkan terjadi infeksi pada usus besar, biasanya orangnya akan diare, ya, karena air di situ lebih banyak, ya, tidak bisa diserap. Terus yang kedua itu adalah untuk memadatkan serat, ya. Jadi fungsinya itu untuk memadatkan serat. Jadi airnya itu diambil sehingga serat itu padat, sehingga orangnya akan lebih mudah untuk diaduk, ya. Kemudian di situ ada appendix epiploica, ya. Appendix epiploica itu beda dengan appendix vermiformis, ya. Jadi kalau appendix vermiformis itu usus buntu. Jadi letaknya itu di perbatasan antara usus ileum dengan usus kolon, ya. Itu ada namanya usus buntu atau appendix vermiformis. Kalau appendix epiploica itu letaknya adalah di sekitar pita tania, ya. Pita tania appendix itu. Terus dinding usus besar terdiri dari ini, ya. Ini nanti mungkin lebih jelas kalau Anda lihat pada histologi, ya. Nah, ini teman-temannya. Jadi usus besar itu yang garis lurus inilah yang disebut sebagai tinea coli, ya. Jadi garis lurus, ya, itu adalah tinea coli. Sedangkan Haustra itu adalah ini, ya, tonjolan-tonjolan yang ada pada usus besar, ya, yang dilihat dari luar, ya. Sedangkan appendix epiploica itu kayak kayak omentum gitu, ya, omentum yang omentum kecil-kecil yang keluar dari usus besar, ya. Kemudian yang tengah ini adalah tinea, ya, tinea colinya yang membentuk seperti garis lurus, ya. Sedangkan appendix piriformis itu ini, ya, appendix piriformis itu perbatasan antara ileum dengan kolon ascenden, ya. Di sini ada usus buntu, ya, disebut sebagai appendix vermiformis, ya. Jadi kalau Anda lihat dibelah ususnya akan nampak seperti ini. Sekarang kita ke hepar dan kandung infeksi, ya, teman-teman. Hepar ini sebagian besar adalah pada lobus dextra, ya, dibanding lobus sinistra, ya. Jadi ini kan ada dibagi oleh ini namanya ligamentum teres hepatis, ya. Itu ada lobus dextra dan ada lobus sinistra, ya. Nah, lobus dextra ini lebih banyak
masuk dalam area hipogastrik, ya, hipogastrik ekstra, ya. Jadi kalau ada sesuatu, misalkan orangnya mengeluh nyeri pada daerah kanan atas begitu ya, itu maka Anda bisa mengatakan kemungkinan ada hepatitis, ya. Kemungkinan ini ada hepatoma misalkan, ya. Kemungkinan ini ada sesuatu pada kantung empedu, ya, batu pada kantung empedu. Nah, itu bisa saja terjadi, ya. Nah, tapi bisa meluas ya daerahnya, karena kan ada bagian sinistra ini yang masuk ke epigastrium, ya. Sehingga kadang-kadang sesuatu yang ada di dalam hepar ini selain dirasakan di hipogastrium destra juga bisa dirasakan di epigastrium, ya, di ulu hati. Itu. Terus hepa terletak intraperitoneal. Pada bagian perut bagian kanan itu lebih besar, ya. Karena peletakannya dengan diafragma, hepar mengikuti gerakan napas. Hepa dibungkus oleh kapsula glisoni, yaitu suatu jaringan ikat yang transparan. Ini kapsula glisoni yang dibuka, ya. Ini adalah diafragma, dia nempel ya dengan diafragma, sehingga kadang-kadang dia ikut, kalau kita nafas dia ikut naik turun gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari anterior, ya. Sedangkan kita kalau lihat bagian posterior adalah gambar di bagian bawah, ya. Anda bisa melihat di sini bahwa hepar itu dibagi oleh sekat-sekat, ya, sekat-sekat dari jaringan ikat, ya, yang di awal di depan tadi ada ligamentum ligamentum falciformis hepatis, ya, kemudian sampai ke belakang, ya, kemudian ada ligamentum coronarium, ya, banyak ini sekat-sekatnya. Nah, terus selain sekat itu Anda bisa melihat di sini ada yang hijau-hijau, itu adalah kantung empedu, ya, kantung empedu. Kemudian coba kita lihat ini gambar yang terlalu kecil. Nah, ini besar. Oke. Kantung empedu atau disebut juga vesica biliaris, ya. Dia terletak intraperitoneal juga pada perut kanan tepat di bawah hepar. Fungsinya adalah untuk memekatkan produksi empedu hepar. Jadi yang memproduksi empedu itu bukan kantung empedu, ya, tapi hepar. Jadi hepar di sini itu dia fungsinya banyak, ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah dia memproduksi empedu, ya. Kemudian yang kedua dia memproduksi protein, ya, protein apa saja seperti proteinnya tuh apa ya? Saya kok lupa ya. Jadi dia banyak. Kemudian dia juga ini membentuk protein untuk membawa asam lemak, yang namanya itu adalah LDL, itu ya, lipoprotein density. Ada HDL, high density lipoprotein. Kemudian dia juga membentuk globulin, ya, kemudian albumin, ya, itu intinya. Terus dia juga membentuk enzim untuk radikal bebas, ya, seperti enzim glucation, ya, kemudian katalase, ya, kemudian dia juga fungsinya adalah untuk menyimpan glukosa, ya, menjadi glukogen, yaitu itu fungsinya hepar, ya. Nah, untuk kantung empedu sendiri itu terdiri dari badan, fundus, dan bagian leher. Jadi ada badan, fundus, dan bagian leher. Ini kayaknya sulit, ya.
sulit ini sini tidak kelihatan ini ya. Ah ini dia ya, catatan kecil di bawah ini dia, lihat ya, fundus itu bagian bawah ya, kemudian korpus, kemudian kolum. Nah setelah kolum dia nanti akan masuk ke ductus cysticus ya, setelah ada ke ductus cysticus kemudian dia akan bergabung. Jadi awalnya itu adalah ductus hepaticus ya, ductus hepaticus. Jadi empedu yang dihasilkan dari hepar itu masuk ke ductus hepaticus. Dari ductus hepaticus dia akan disimpan melewati ductus cysticus menuju ke kandung empedu. Nanti keluar juga begitu, keluar melalui ductus cysticus, tidak kembali ke hepar, tetapi dia akan masuk ke dalam ductus choledocus. Setelah ductus choledocus nanti dia akan masuk ke ductus pancreas ya, ke ductus pankreas. Jadi kantong empedu itu fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak ya. Jadi lemak itu kan tidak bisa larut dalam air. Sedangkan epitel dari jejunum dan ileum itu adalah epitel yang bisa ini ya, menyerap air ya. Sehingga supaya dia bisa diserap oleh jejunum dan ileum maka harus diemulsikan dulu oleh yang namanya empedu. Jadi semakin banyak kita memakan makanan yang berlemak, maka empedu yang dihasilkan akan juga semakin banyak gitu ya. Kadang-kadang karena produksi empedu itu misalkan melebihi daripada normal ya, kayak orang-orang obesitas itu ya, maka bisa terbentuk suatu batu ya, jadi akan membuat endapan-endapan pada kantong empedu sehingga akan membentuk batu. Nah batu ini kalau misalkan kita makan makanan yang berlemak ya, itu akan terasa perih sekali ya, karena empedu yang ada di kantong empedu tidak bisa keluar ya, bisa keluar karena batunya itu biasanya nanti akan menutupi saluran-saluran yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ductus cysticus ya, kemudian ductus choledocus atau ductus pancreaticus. Terus kemudian di bagian posterior daripada hepar itu Anda juga bisa menemukan adanya vaskularisasi ya. Jadi ada arteri hepatika ya, kemudian arteri hepatika komunis, arteri apa lagi? Cysticus ya, arteri cysticus. Kemudian yang paling utama itu yang biru itu adalah vena porta ya, vena porta yang biru yang besar ya, dimana nanti vena porta itu dia akan akan masuk ke vena cava ya. Oke, sekarang kita masuk ke pankreas. Oke, pankreas itu letaknya di retroperitoneum ya. Pankreas itu terbagi menjadi 3 segmen, yaitu kaput. Kaput itu yang dekat dengan duodenum, kemudian korpus itu yang di tengah-tengah, sedangkan kaudal itu yang dekat dengan lien atau pankreas. Mau masuk splen, lien atau splen ya. Lien atau splen di sini. Nah, terus ductus choledocus ya, ductus choledocus dan juga ductus pancreaticus ya, ini kemarin kita sudah membahas bahwa pankreas itu adalah organ endokrin dan juga eksokrin ya. Kalau organ endokrin ya, dia akan langsung masuk ke pembuluh darah ya, seperti insulin dan glukagon.
Tapi kalau dia eksokrin itu dia akan masuk ke ductus pankreatikus. Ya, ductus pankreatikus dan ductus choledochus itu nanti akan berjalan bersama-sama masuk ke dalam lumennya usus 12 jari atau duodenum. Ya. Saya rasa selesai ini. Oh, vaskularisasinya belum ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini vaskularisasi GI tract dibagi menjadi 3 besar ya. Yang pertama trunkus ciliacus, yang kedua adalah mesenterika superior, yang ketiga adalah mesenterika inferior ya. Ini cabang-cabangnya dihafalkan ya. Jadi untuk trunkus ciliacus ya, itu ada arteri gastrika sinistra ya, arteri hepatika dan arteri lianalis ya. Jadi arteri lianalis, hepatika sama gastrika sinistra itu cabang dari trunkus ciliacus. Sedangkan arteri mesenterika superior itu suplai darah pada distal, duodenum, jejunum, ileum, caecum, appendix, kolon ascendens dan sebagian besar kolon transversum. Ya, jadi arteri suplai darah pada distal, ya, pada distal usus ya. Ada arteri kolika media, kolika dextra, iliokolika, pancreatico-duodenali inferior ya. Kemudian arteri jejunalis dan ilei ya. Ini adalah cabang daripada arteri mesenterika superior. Sedangkan mesenterika inferior itu suplai darah pada sepertiga distal kolon, transversum, plexura konica sinistra, kolon descendant, kolon sigmoid, rectum, dan anus. Jadi inferior ini khusus kolon-kolon ya. Jadi kolon sampai dengan anus. Ya. Ada konica sinistra, sigmoid, hemorrhoidalis. Ya. Jadi ini ada satu hemorrhoidalis superior ini ya, ini yang menyiksa sekali kalau ada orang yang menderita hemoroid ya. Karena kalau sudah menderita hemoroid itu maka sudah ada pelebaran daripada arteri, sulit ya, arterinya itu untuk mengecil kembali itu sulit. Jadi ingat-ingat ya, trunkus ciliacus hanya untuk gastrik, hepar, dan lien. Sedangkan sebagian besar usus, ya, sebagian besar usus, baik usus halus maupun usus besar itu adalah mesenterika superior. Sedangkan kalau untuk kolon-kolon ya, mulai dari kolon transversum sampai dengan anus itu adalah mesenterika inferior. Nah, ini dia ya. Jadi aorta descendant kan ada aorta ascendant, ada aorta descendant. Aorta descendant itu meliputi aorta abdominalis ya. Aorta abdominalis cabang pertama itu adalah arteri venicus ya, arteri venicus dextra sinistra. Kemudian cabang kedua adalah trunkus ciliacus. Kemudian cabang ketiga adalah arteri mesenterika superior dan arteri mesenterika inferior ya. Kemudian cabang keempat adalah arteri renalis dextra dan sinistra. Kemudian cabang cabang yang lain adalah arteri lumbalis sinistra, testicularis atau ovarik, kemudian arteri iliaca communis sinistra, iliaca communis dextra, sama arteri sacralis mediana ya. Jadi cabang-cabangnya arteri abdomen Anda harus tahu ya. Jadi ada arteri venicus dextra sinistra, trunkus ciliacus. Nah, trunkus ciliacus ini 3 ya, ada arteri hepatika, lienalis, dan gastrika. Ya. Kemudian ada arteri mesenterika superior, mesenterika inferior.
kemudian arteri testicularis atau ovari, ya. Kemudian ada arteri lumbalis 1 sampai lumbalis 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Lumbalis 1, 2, 3, 4. Terus kemudian arteri sakralis, kemudian arteri iliaca communis ya. Nah, ini kalau dilihat secara keseluruhan seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini Anda lihat ya, semua vena yang ada pada GI tract itu semuanya akan masuk ke satu vena. Namanya adalah vena porta hepatica. Ya. Nah, baru vena porta hepatica masuk ke vena cava inferior. Setelah itu baru masuk ke jantung. Jadi di sini Anda bisa tahu ya mengapa kalau misalkan ada orang dengan gagal jantung bisa terjadi suatu asitens ya. Kalau ada orang dengan kelainan, misalkan kelainan pada hepar ya, maka akan bisa terjadi suatu asitens ya. Nah, itu Anda mengerti ya, karena apa? Karena ini tadi ya, anatomia. Oke. Nah, sekarang duodenum. Vaskularisasi duodenum itu terdiri dari arteri pankreatikoduodenalis, cabang arteri gastroduodenalis, cabang arteri celiaca. Ya. Jadi untuk pankreas dan duodenum ini itu ada cabang dari celiaca dan ada dari vena dari arteri mesentrika ya. Jadi dari arteri mesentrika. Venanya tentu saja dia masuk ke vena mesentrika superior, kemudian ke vena porta. Ya, jadi arteri lienalis ini cabang dari trunkus ciliacus ya, dari lienalis. Kemudian arteri pankreatika itu ada juga yang dari cabang trunkus ciliacus, ada yang dari cabang arteri mesentrika superior ya. Duodenalis juga begitu. Jejunum dan ileum ya, cabang dari arteri mesentrika superior dalam mesostenium membentuk anastomose, cabang langsung yang lurus ke dinding usus pecah ke masing-masing ini anastomose. Jadi anastomose ya, arteri jejunalis dan arteri ilia itu saling beranastomose atau membentuk jaring-jaring ya. Venanya tentu saja masuk ke vena mesentrika superior. Ya. Saicum ini artinya sebelum masuk ke bagian kecil dari kolon yang sebelum masuk ke kolon ascending. Ya. Cabang-cabang dari arteri iliopolika ya. Ini cabang dari mesentrika superior. Ini Anda bayangkan ya teman-teman, yang yang membawa arteri ini adalah omentum ya, mesentrium. Mesentrium kok omentum, mesentrium. Nah, jadi arterinya itu seperti ini, Dek. Jadi membentuk suatu anastomose ya. Arterinya itu. Jadi apa ya kira-kira ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu dari salah satu cabang itu bisa digantikan dengan cabang yang lain ya. Sehingga jarang ya usus itu mati ya, usus itu mati itu jarang ya. Kecuali kalau ada sepsis. Kalau sepsis itu kan berarti menyeluruh, nah, itu baru bisa terjadi suatu kematian pada usus ya.
Oke. Nah ini ya, appendix vermicularis ya, appendix vermicularis itu ada pada itu arterinya adalah arteri appendicularis ya, namanya tidak sesuai ya, arteri appendicularis, venanya dari vena iliopoli. Jadi karena memang membentuk anastomosa ya teman-teman, jadi dia bisa dari cabang torus soleus, bisa cabang dari arteri mesenterica superior ya, khusus kalau yang di bagian kiri ya, mulai dari kolon transversum sampai dengan kolon sigmoid anus itu hanya dari mesenterica inferior ya. Tapi kalau yang kanan, usus kanan ya, kemudian usus besar, usus kecil, kemudian yaitu itu adalah dari mesenterica superior dan juga beberapa dari truncus ciliacus itu ya, untuk memudahkan menghafalkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau praktikum ada kadavernya ya, Dik. Jadi bisa kita perlihatkan kepada Anda untuk arteri-arteri. Jadi rektum sama anus ini cabang mesenterica inferior ya. Pokoknya di bagian kanan itu mesenterica inferior, bagian kiri mesenterica superior, sama campuran dari truncus ciliacus ya. Kalau vena hemorrhoidalis superior itu masuk ke vena mesenterica. Kalau vena hemorrhoidalis medius itu masuknya ke vena iliaca interna. Vena hemorrhoidalis inferior masuknya ke vena iliaca interna. Ya. Jadi iliaca tadi kan di bawah sendiri cabang dari aorta abdomen kan iliaca communis. Ya, komunis itu kanan dan kiri, nanti cabang lagi iliaca interna kanan, iliaca eksterna kanan, iliaca interna kiri, iliaca eksterna kiri. Nanti akan ada cabang. Jadi untuk yang arteri maupun vena iliaca ini khusus untuk vaskularisasi daerah pelvis, jadi organ-organ yang ada di pelvis. Contohnya ya sistem reproduksi, contohnya sistem urinalis ya. Kemudian contohnya adalah otot-otot pada pelvis ya. Itu semua adalah arteri iliaca ya. Ya, saya rasa selesai ya. Selesai. Nggak sampai jam 11. Jadi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya mau memasukkan histologinya, tapi nanti tumpang tindih dengan histologi, pembelajaran histologi ya. Sebenarnya fungsi daripada masing-masing masing-masing organ pada GI tract itu sebenarnya terkait dengan ininya ya, bentukan histologinya ya. Karena seperti di lambung ya, di lambung itu fungsinya adalah mengeluarkan enzim apa saja, itu tergantung komposisi sel ya, komposisi sel. Jadi mana bagian lambung yang mengeluarkan atau yang memproduksi asam lambung itu paling banyak, itu ada ada bagian-bagian tertentu. Kan tadi saya sudah bilang kalau di anatomi itu lambung hanya dibagi 3 bagian ya, kardiak, fundus, sama pilori. Ya, tapi kalau nanti histologi ada 4 ya. Ada 4. Nah, itu daerah-daerah itu komposisi selnya akan berbeda. Di mana daerah yang paling banyak memproduksi asam lambung itu adalah daerah pilori ya. Sehingga kenapa
tukak lambung itu biasanya terjadi pada pylori. Kalau nggak di pylori ya di duodenum. Duodenum itu juga ada sel yang memproduksi asam lambung, gitu ya teman-teman. Nah, terus kayak di mana ilium. Jadi ilium dengan jejunum itu uh, fungsinya lebih banyak di ilium ya, karena di ilium itu ada dua bentukan ya, bentukan limfoid ya, model limfoid itu, sama ada lagi bentukan kayak plika-plika gitu ya, di daerah epitelnya itu yang memperluas bidang penyerapan dari sel-sel makanan. Terus di duodenum itu juga ada kelenjar 9 ya, kelenjar Brimmer itu kalau nggak salah ya. Nah itu juga fungsinya adalah melindungi dari asam lambung. Jadi kalau misalkan asam lambung yang diproduksi oleh pylorus itu tadi terlalu berlebihan, kadang-kadang tukaknya itu bisa sampai duodenum gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin silahkan. Histologinya sudah ya nak ya? Izin dokter, untuk histologinya baru besok Jumat dokter. Oh, jadi Anda bisa mencocokkan nanti ya. Apa itu Taenia coli? Jadi nanti Anda bisa, oh iya ya, kan Dr. Arif bilang kalau Taenia coli itu adalah pertemuan antara otot polos yang ada di dalam ini apa usus besar ya. Jadi nanti kelihatan di kayak apa lebih tebal ya. Jadi ototnya itu lebih tebal. Gitu. Jadi akan kelihatan. Terus apalagi ya yang perlu diketahui di sini? Kayaknya cukup itu deh. Kalau persarapan, oh iya lupa saya ya. Persarapannya itu karena otot polos ya, jadi persarapannya adalah sistem otonom ya, sistem otonom. Nah, sistem otonom ini kalau untuk bagian abdomen itu dibagi menjadi sistem simpatis dan parasimpatis ya. Sistem simpatis itu datangnya itu dari vertebrae, torak sampai lumbal. Jadi mulai dari torakal 1 sampai dengan lumbal 5. Ya, itu untuk sistem saraf simpatisnya. Sedangkan sistem parasimpatisnya itu datang dari kranio ya, jadi saraf-saraf kranial yang 12 itu sampai dengan jadi saraf kranial 12 itu dan saraf sakrum 1 sampai sakrum 5. Nah, tapi kalau untuk sakrum itu biasanya karena dia masih abdomen, belum pelvis ya. Kalau pelvis kan organ-organ reproduksi ya. Nah, sakrum 1, jadi kebanyakan itu adalah dari nervus cranialis dan nervus sacrum, tapi sakrum 1 dan 2. Sedangkan 3 sampai 5 itu biasanya adanya pada ini, pada apa namanya, pada pelvis gitu. Jadi kalau misalkan ada trauma ya pada daerah servikal, dia tidak akan mengganggu kerja daripada sistem digestif. Nah, kalau ada gangguan pada saraf torak, nah itu baru ya, dia akan ada gangguan pada sistem digestif ya, karena di situ adalah asal muasal daripada sistem saraf simpatis. Nah, simpatis itu tujuannya adalah tujuannya kalau di sistem GI tract itu justru dia akan menurunkan kontraksi otot pada GI tract. Kalau parasimpatis justru sebaliknya ya, dia akan meningkatkan kontraksi pada GI tract ya.
Jadi contohnya begini. Contohnya ya orang itu stres ya, karena mau menghadapi ujian ya. Nah, itu akan berakibat pada kontrol BAB-nya ya. Jadi yang tadinya itu dia BAB-nya lancar setiap hari ya normalnya, tapi ketika dalam keadaan stres dia bisa tidak BAB sampai 3 hari ya, sampai 2 hari itu bisa deh. Karena apa? Karena yang dominan keluar itu adalah saraf simpatis, begitu ya. Nah, eh, beda dengan jantung ya, beda dengan paru-paru ya. Jantung dan paru-paru itu kalau simpatis itu akan meningkatkan kerja. Kalau parasimpatis itu akan menurunkan kerja. Nah, kalau di GI tract ini beda ya. Jadi kalau Anda ingin BAB lancar itu Anda tidak boleh stres ya. Jadi misalkan Anda capek ya, lelah karena exercise ya, misalkan Anda ikut kejuaraan maraton, nah itu Anda harus istirahat dulu, tenangkan pikiran, kemudian capeknya hilang ya, baru nanti Anda akan bisa BAB lancar lagi. Nah, seperti itu, Dik. Jadi kasusnya itu seperti itu. Jadi beda ya fungsi daripada saraf otonom pada GI tract dan juga pada organ yang lain, itu bedanya di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan nak? Kira-kira? Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.